Pernah kepikiran nggak kalau sebuah peta itu bukan cuma gambar daratan dan lautan, tapi bisa jadi isinya itu adalah cerita lengkap dari sebuah bangsa. Nah, hari ini kita bakal bongkar ceritanya Indonesia hanya dengan melihat petanya. Dan ceritanya, wow, luar biasa. Oke, jadi kita mulai dari pertanyaan besar ini. Apa iya letak sebuah negara di peta itu bisa menentukan nasibnya? Kalau buat Indonesia, jawabannya itu iya banget. Tapi ceritanya jauh lebih rumit dan lebih seru dari yang mungkin kita bayangkan. Pertama-tama, yuk kita lihat lokasinya. Indonesia itu bukan sekedar kumpulan pulau loh, dia itu ibaratnya persimpangan jalannya dunia. Coba deh lihat posisinya. Kejepit pas di tengah-tengah antara dua benua raksasa Asia dan Australia. Terus, di kanan kirinya ada dua samudra gede, Hindia sama Pasifik. Ini bukan kebetulan ya. Posisi ini bikin Indonesia jadi kayak jembatan strategis buat seluruh dunia. Terus, efeknya apa? Gara-gara posisi emas ini selama ratusan tahun, Nusantara ini jadi magnet buat para pedagang dari mana-mana. Bayangin aja, semua jalur kapal yang penting itu ketemunya ya di sini. Yang dibawa bukan cuma barang dagangan, tapi juga ide, budaya, macam-macam deh dari seluruh penjuru dunia. Tapi cerita Indonesia itu bukan cuma soal lokasinya yang strategis. Ada dua kekuatan alam yang super dahsyat yang ngebentuk daratan ini, yaitu api dan air. Nah, karena letaknya pas banget di garis khatulistiwa, Indonesia itu nggak kenal musim dingin atau musim panas. Cuma ada dua musim aja, hujan dan kemarau. Udah gitu aja. Tapi jangan salah, ritme yang kelihatannya simple ini justru ngatur semuanya. Mulai dari kapan petani harus nanam padi, sampai kapan waktu paling enak buat kita liburan. Dan di bawah tanahnya, dramanya lebih gede lagi. Indonesia ini tuh tempat ketemuan tiga lempeng tektonik raksasa, Eurasia, Indo-Australia, sama Pasifik. Coba bayangin ada tiga kekuatan masif yang terus-terusan saling dorong, saling gesek. Nggak pernah berhenti. Gesekan inilah yang bikin Indonesia itu penuh paradoks. Di satu sisi, serem banget kan? Sering gempa, banyak gunung meletus. Tapi di sisi lain, justru abu dari gunung berapi itulah yang jadi berkahnya. Tanahnya jadi super subur. Inilah modal utama kenapa peradaban agraris bisa tumbuh subur di sini. Geografi yang kayak gini tuh nggak cuma ngebentuk tanahnya, tapi juga ngebentuk orang-orangnya. Pikirin deh, ribuan pulau itu artinya ya ribuan cerita, ribuan budaya yang beda-beda. Jadilah sebuah keragaman yang, wow, luar biasa. Nah, buat ngertiin ini ada satu kata kunci penting, kebinekaan. Maksudnya apa? Keberagaman. Tapi ini bukan cuma beda budaya dikit-dikit ya. Ini tuh ratusan suku, ratusan bahasa, ratusan tradisi yang nyebar di belasan ribu pulau. Ini tantangan banget, tapi sekaligus jadi kekayaan yang nggak ada duanya. Terus pertanyaannya, gimana caranya nyatuin semua yang beda-beda ini? Nah, Indonesia punya jawabannya. Semboyan negaranya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Ini bukan cuma tulisan di lambang Garuda loh. Ini tuh filosofi hidup, cara buat bertahan. Keyakinan kalau persatuan itu justru lahir dari perbedaan itu sendiri. Dan filosofi ini beneran hidup sehari-hari. Contohnya, ada gotong royong, semangat kerja bareng-bareng. Ada musyawarah, di mana semua orang ngobrol buat cari jalan keluar terbaik. Dan yang paling penting, toleransi. Tiga hal ini tuh kayak lem super yang nggak kelihatan, yang bikin semuanya tetap nyatu. Oke, sekarang kita ngomongin yang lebih praktis, soal cari makan. Gimana sih geografi yang unik ini ngaruh ke cara orang Indonesia kerja dan cari nafkah sehari-hari? Ekonomi itu, kalau kita sederhanain, ya cuma tiga hal. Ada yang bikin barang, itu namanya produksi. Ada yang nganterin barangnya, itu distribusi. Dan ada yang pakai barangnya, itu konsumsi. Yuk, kita lihat satu-satu versi Indonesianya. Pertama, produksi. Gampangnya bikin sesuatu. Di Indonesia, ini deket banget sama alam. Petani ya jelas manfaatin tanah subur peninggalan gunung berapi. Nelayan panen hasil dari laut yang luasnya bukan main. Terus pengrajin, mereka ngubah apa yang ada di sekitar mereka jadi karya seni. Kedua, distribusi. Barang yang udah dibuat tadi kan harus sampai ke kita. Nah, ini tugasnya pedagang di pasar, abang kurir yang mungkin nyebrang pulau buat nganter paket, atau bahkan warung kecil di dekat rumah yang bikin kita gampang beli kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, konsumsi. Nah, disinilah kita semua ikut main. Tiap kali kita jajan di warteg, naik ojek, atau beli batik buatan lokal, kita lagi jadi bagian dari siklus ini. Dan siklus inilah yang muter terus, yang ngasih kehidupan buat jutaan orang. Jadi dari semua obrolan tadi, apa intinya? Yuk kita tarik kesimpulannya dan coba lihat gimana cerita dari peta Indonesia ini bisa nyambung juga ke kehidupan kita masing-masing. Intinya begini,
Bagi Indonesia, peta itu bukan cuma selembar kertas. Peta itu ibarat source code-nya, kode program yang nentuin budayanya, ekonominya, bahkan tantangan-tantangannya. Semuanya nyambung, dari pergerakan lempeng tektonik jutaan tahun lalu sampai ke sepiring nasi yang kita makan hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Setelah kita lihat gimana peta ngebentuk Indonesia, coba deh pikirin lingkungan Anda sendiri. Gimana geografi, mungkin sungai, gunung, atau bahkan cuma tata letak jalanan di kota Anda udah ngebentuk cara hidup komunitasmu. Kira-kira cerita apa sih yang disembunyiin sama peta tempat tinggal Anda?